Perpuluhan sudah ada di kitab Kejadian 1. Ya, di kitab Kejadian. Buku Alkitab jadinya ada di kitab Kejadian. Kalau mau tahu original design, buka Kejadian. Kalau mau tahu akhir desainnya seperti apa, Wahyu. Ada amin? Jadi kalau Anda masih ribut, itu perpuluhan buat perjanjian lama. Ya, baby. Halo, jelas gak ini? Terlalu banyak nonton Justin Bieber. Sekarang saya ajarkan pada Anda, hari ini ada 3 perayaan Yahudi, kalender Yahudi. Kita ini pakai kalender Gregorian. Januari sampai Desember itu Gregorian. Beda sama kalender Yahudi. Kalender Yahudi dimulai dengan kematian Yesus. Tahun Abib. Paskah adalah perayaan utama. Kemudian Pentakosta. Oke? Nah dengan baik-baik. Pada waktu Paskah Anda mesti ngapain? Dan ini diulang-ulang berkali-kali. Anda tidak bisa datang ke hadapan Allah dengan tangan hampa. Anda mesti bawa buah bunga-bungaran. Nah bunga-bungaran itu adalah hasil pertama keluar dari kandungan. Hasil pertama keluar dari rahim. Di dalam Anda sudah ada Roh Kudus, Anda bisa berbahasa roh. Anda duduk sebelah orang ngedrak, clubbing, minum. Dia nggak mati karena kemuliaan Allah belum diizinkan keluar. Sebab Tuhan mau dia dengerin Injil dulu. Nanti waktu dia berkata, aku mau terima Tuhanmu. Kebuka hatinya, itu kan Tuhan yang bekerja di dia, bukan kita loh. Right? Kemuliaan Allah yang ada di Anda, karena iman dia, Allah bekerja melalui Roh Kudusnya, keluar dari Anda tumpang tangan, langsung dibaca Roh Kudus di tempat clubbing. Gak usah kemari, kelamaan, keburu macet, nanti tengah jalan mati, terlambat. Kalau sama Ibu Indri, Anda bisa bertobat selamat di restoran bisa, di salon rambut bisa. Oke, you don't have to wait ke ibadah kayak gini. Kasep. Jelas apa tidak ini? Dan kalau mesti nunggu Anda lulus sekolah kitab, aduh keburu mati, ke neraka semua. Amin. Right? Nah sekarang lihat lagi kembali, lihat ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi dari Allah datang, kemudian mati, bangkit di kayu salib, kembali pada hari Isa Masih ke surga. Dan menerima kemuliaannya full kembali. Halo? Right? Dan di bumi dia curahkan ke gerejanya kemuliaannya itu. Pada hari Pentakosta. Right? Antara dia di atas menjadi pendoa syafaat, imam besar agung kita, Ibrani 7:25. Yang berdoa buat Anda supaya Anda bisa menang. Karena hanya menang bisa masuk ke surga. Anda di bumi disuruh berdagang. Bukan disuruh KKR atau jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, saya berhenti khotbah. Karena semuanya jadi pengkhotbah. Nangkap ini? Oke, katakan berdagang. Jadi kalau Allah sampai ngomong sama kita pakai bahasa rendahan. Bahasa duniawi, dagang. Dagang bro. Berarti Allah Bapa kita ngerti prinsip bisnis. Dan waktu Yesus hilang pada hari Paskah. Maminya nyari 3 hari 3 malam, ingat itu? Dan Yesus keluar dari Yerusalem, dari bait Allah berkata, don't you know that I'm here about to do my father's business. Apa enggak tahu, aku tuh di sini untuk melakukan pekerjaan Bapakku. Yesus itu berdagang, bukan pendeta. Tetapi dia punya fungsi adalah imam, raja, nabi. Sama dengan Anda, makanya namanya Anda imamat rajani. Ada amin. Anda mesti samakan dirimu dengan Yesus waktu di bumi. Makanya dia lebih lama 30 tahun di bumi daripada dia nyangkut di kayu salib. Kan di situ cuma 3 jam bukan? Langsung diturunin. Ya, kita bangun gedung ibadah full AC, spotlight, laser light, asap. Udah gitu makanya 3 jam lagi. Tapi itu termasuk puji-pujian ya. Dan pengumuman dan kolektor loh. Kalau di gereja saya 3 jam murni saya khotbah saja. Di luar puji-pujian dan di luar kolektor loh. Halo? Udah investasinya mahal yang gak keruan. 45 menit mau pulang lagi. Nyesek gak kalau kita jadi pengusaha properti?
Kalau Anda developer nyesek nggak? Ini adalah gedung paling mahal maintenance-nya. Sekali ada ibadah, 3000 volt, gerak nyala semua. AC nyala, sound system nyala, lighting system nyala. Come on. Dan makainya seminggu sekali. Kalau Anda Ciputra, ini nggak cengli. Ya, kenapa kok Anda cuma seminggu sekali pakai ini? Sebab Anda berada di tempat di mana hatimu berada. Matius 6 ayat 21, di mana hatimu berada, di situ hartamu. Di mana hartamu? Anda bisa punya rumah di Pondok Indah, Anda bisa punya rumah di Spring Hill, Anda bisa punya rumah di Pluit, di depannya pantai pakai yacht, terserah. Tetap Anda tidak nongkrong 24 jam di situ kok. Paling 8 jam. And then 16 jam di tempat di mana hartamu berada. Yes, saya lagi gambarin kehidupanmu. Jadi 99% waktumu tuh di mana? Di gedung yang ada kayu salibnya, terus ada replika tabernakel, kursi pendamaian, atau lebih di tempat Anda keluarin invoice. Dengerin baik-baik. Anda mau tahu kenapa Anda gak bisa jawab? Sebab Anda karena pengajaran salah dari Kristen kantung anggur lama, Anda tertuduh loh. Sebab semua pengajaran kantung anggur lama berkata, termasuk saya, ai korban juga, ai korban. Saya bikin 7 perusahaan dari no modal dengkul. Dan pendeta semua berkata, kamu mesti full time, kamu mesti full time. Pergilah, untung gue pergi bener loh. Kalau pergi gak, babak belur melarat kan saya stres. Untung otak saya pinter loh. By the way otak saya cukup pinter kok. Anda gak mau dengar pendeta goblok dong? Betul apa tidak? So saya dikirim ke Sangerta Laut, ke Tahuna. Tapi saya tinggal di Rainis, di Beo. That's another 11 hour pakai kapal longboat, tidak pakai tutupan. Tinggal di dusun di kampung, tinggalnya pakai kardus lemeknya. Tidak ada jendela, tidak ada korden, tidak ada pintu. Semuanya fly me to the moon. Dan suara saya seperti ini sebab saya khobar di kebon-kebon sama tukang kebon. Nggak ada PV, nggak ada PA system. Natural PA system. Anda suruh saya khobar sama mic, I can. Dilatih 10 tahun, why not? Ini tali suara sudah kebal. Halo? Dulu lahir nggak kayak begini. Modal nggak kayak begini juga. Sekarang saya ngomong satu pesan kedengaran semua. Whose voice is that? Makanya saya paling senang terbang jarak jauh. Sebab kalau duduk di pesawat jangan di window, di pinggir. Yang lain di window. Anda ngomong khotbah dia nggak bisa kemana-mana loh. Apalagi terbang ke Amerika non-stop 14 hours LASQ. Mau kemana dia? Dan it's midnight flight by the way. Betul apa tidak? Kita mesti strategis kalau mau menangin jiwa. And harus on purpose. Kalau Anda mau bikin tahu mau tutup kontrak. Masa terserah deh kalau mau dikasih terserah. Kalau enggak terserah. Makan sagu loh. Kalau kita mau kerja kontrak kita kerja keras. Bikin strategi planning dan kita ketemu orangnya dong. Betul apa tidak? Di mana hartanya? Disitulah kita. Betul. Jadi sebetulnya pelayanan sesungguhnya bukan di gedung ini. Malam ini kalau namanya Bible Study saya setujui. Karena ini saya lagi perlengkapin pola pikirmu, paradigmamu. Jelas. Anda duduk di kebaktian ini, diurapi, diusapin pakai minyak, dilempar pakai air, nggak bikin suci. Udah deh, nanti botak, copot, kondeknya segala, udah percuma lah. Jadilah Kristen seperti apa kata Tuhan. In season, out of season, you are ready to preach the gospel. Ada amin? Anda kan baik-baik? Katakan sama-sama, di mana hatiku? Kalau Anda nggak nurut, saya 3 jam lagi loh. Kalau nurut cepat. Katakan, di mana hatiku? Di situ hartaku. Makanya saya 90% dari 24 jam di tempat di mana harta saya berada. Yes or no? Kayaknya datang ke sini berkorban. Apalagi kalau SPK dari kontrak dari kementerian baru keluar besok loh.
Mama aja deh doain biar dapat kontraknya. Papa mesti siapkan semua proposalnya. Ya, salah. Justru kemari belajar strategi Tuhan. Bagaimana kekayaan bangsa-bangsa di dunia pindah ke Anda. Apakah melalui kontrak, apakah melalui hibah, apakah melalui jual beli, don't care. Tetapi semua kekayaan di luar gedung ini sayang. Betul apa tidak? Anda kemarin cuma bawa 1/10, itu aja stres. Masa dikasih 90% Anda kekurang? Betul nggak? Omset Anda 150 juta per bulan. Masa 15 juta aja empot-empotan? Waduh, langsung tegang sini. Nanti pas Pak Sofyan boleh undang Ibu Inti penting tapi jangan keseringan ya. Aku rasanya kayak dilucuti loh. Hidupku kayaknya ditelanjangnya habis. Kok dia tahu aja sih kita kayak apa? Nah, kita kembali lagi ya. This is kingdom concept. Katakan kingdom concept. Kingdom paradigm. Oke? Yesus berkata, kerajaan Allah seumpama seorang raja jauh sekali datang ke bumi. Oke? Kemudian dia panggil hambanya, terus dia balik lagi. Nanti lama dia balik lagi. That's second coming. Antara first coming dan second coming, Anda di bumi disuruh dagang. Bukan disuruh doa syafaat. Please doa syafaat di pasar Tanah Abang biar lebih laku. Please doa syafaat di Mangga 2 biar lebih laris. Nggak usah pakai Hello Kitty. Hey, jangan lambat dong. Come on. Mata saya tuh kayak kamera, lensa 10-10 you know, 20-20 loh. Saya ingat orang cepat sekali loh. Apalagi kalau kamu kasih nama kamu, saya ingat 20-20 eyesight. That's a gift from God. Ayat 14. Mau pulang kan? Ayat 14. Kalau saya bisa kasih kebenaran ini pada Anda, I'm happy. I've done my job. Ayat 14. Akan tetapi orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Bukankah Yesus ditolak? Right? Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan jadi raja segala raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya. Diberi. Bukan Alkitab. Uang jen atau lembaran Matius. Jana. Jangan pura-pura, lu suka Jen kan? Halo, kita kalau udah kumpul orang Tenglang kita bahasanya terang-terangan aja ya. Anda suka Jen kan? Anda lebih rajin dan bisa tutup mata ngitung cepet ceng men. Terus. Suruh cari Lukas 19, yang mana sih? Apalagi cari Habakuk pasal 10. Nanti kalau udah tanya Esra, Nahum, Habakuk, Mika. Pastor Eli, cariin dong. Muka Anda suci kayak Alkitab. Kita orang berdosa. Masih pegang uang. Dengerin baik-baik. Uang itu kertas. Saya dulu supplier ke Pururi. Gara-gara saya bikin paspor. Karena sampul paspor, kertas paspor, suppliernya sama Mint Company, perusahaan cetak uang, sama di London. Gara-gara saya masukin paspor Indonesia, saya ubah jadi paspor yang Anda pakai sekarang, machine readable. Data Anda kan disampul, dibaca sama mesin, right? Saya bikin database-nya supaya ada mainframe di kehakiman. Makanya semua sama Interpol bisa online real time sekarang. But that was 30 years ago. Long time ago in Bethlehem. Oke? Itu sebelum belum Cu Yesus. Cucian. Pagi, siang, malam saya lahir langsung lihat In God We Trust. Gak tahu ya? US dollar. Kalau kamu tuh lahir langsung lihat Alkitab kan? Kalau saya langsung In God We Trust. $1, $1, $2, $10. Saya dulu kerja
Bukan 8 jam per hari minta peraturan Depnaker. Saya dulu kerja 24 jam hampir nggak tidur, tiap hari minumnya kopi tubruk. That's the way I live. Anda ngejar proyek 15 miliar mana bisa tidur. Dan tidak nyongkok loh. Tanpa Tuhan Yesus. Karena saya orang perfeksionis. Orang perfeksionis mau buktiin, gue bisa, gue gak stupid kok. Karena mami saya mau gugurin saya dan saya pernah dikuepang. Nah orang-orang tertolak, tidak ada rasa jati diri, gak ada self esteem. You're stupid, you're unwanted. Lu sial ke keluarga lu. Karena saya 15 tahun asma bengek. Jadi waktu dokter Profesor Tebek yang saya ahli alerginya, dokternya mati duluan. Pasiennya masih hidup. Komikal, tapi kalau Anda lagi melalui tiap hari bernapas pakai tabung oksigen cukup sengsoro. Sorry begitu loh. Saya pikir mami saya dulu KO ya, dia duluan loh. Nah waktu dokternya mati, mami saya bakal kelenteng. Semua tante saya kawin sama kepala kelenteng Semarang. Tuh, yang gede-gede tuh. Jadi the best of the best kelenteng masuk semua ke sini. Bukan tambah sembuh, tambah kayak teroris. Tambah sadis, kelakuannya keras, pemarah, pembangkang. Dan saya sembuh karena saya ke Australia. Cuman satu saya alasannya kenapa sembuh, tanpa Yesus loh. Sorry ya, ini combination. Di mana ada kemauan, ada jalan. Saya tuh cuman kepingin dari dalam saya, aku diterima papi saya. Nah cara satu-satunya jadi diterima papa saya mikir, kena abu sesak, kena kapuk biru, berenang sinus. Udah dah susah punya ini, pengganggu acara keluarga. Anak sial. Oke. Nah satu hari saya mikir, mami saya lempar saya ke tempat tidur, dari 4 anak nyusahin kamu, mami itu kamu. Wah dari sini, dari perut loh, bukan dari sini loh. Sini hang, sini keluar. Suatu hari gue buktiin loh, mami gak akan nyesel lahirin saya. I did it. Semenjak kata-kata itu keluar, pikiran saya tidak lagi di lingkungan saya cari perhatian buat saya. Bukan me, myself and I. Pity me, look at me, pity me. Tiba-tiba saya jadi orang pendiam, keras sekali. Dan saya hanya fokus ke depan. One day, orang tua saya akan bangga sama saya. Terus otak jalan. Senam, pingsan. Berenang, sesak. Olahraga, asma, bengek. Bronkitis, pneumonia. Udahlah. Saya tanya, oh aku tahu. Satu-satunya bikin orang tua bangga, rapotnya 100. Semenjak itu saya jadi kutu buku. Saya nggak bisa puas hidup saya, kecuali raport saya 100 nilainya. Dari A sampai Z. Belajar, saya juara kelas 1 summa cum laude biokimia. Bukan IQ tinggi. I give you a secret. Di mana ada kemauan, ada jalan. Just be focused. Kalau Anthony Robin bisa, Mario Teguh bisa, masa you nggak bisa? Nah waktu saya di Melbourne, 4 musim 1 hari, orang bengek pneumonia, bisa main salju, edan. Anda mau tahu kenapa? Sebab fokus saya, juara, A+, honors. Saya nggak butuh teman, I was asosial, gara-gara target. Nah waktu saya lulus menjadi summa cum laude biokimia Melbourne U, waktu saya suatu hari ditanya sama papi saya, kamu hati-hati loh, ini lagi musim dingin. Di Melbourne gak main-main loh musim dingin, basah. Dan gak bagus, demek buat orang bengek. Papi saya tanya, bagaimana dengan bengek kamu? Apa itu bengek? Lupa, hilang. Makanya kalau Anda mau dapat kesembuhan dari Yesus, jangan fokus sakit. Fokus ke Yesus penyembuhnya, jangan ke dirimu. Kalau ke dirimu terus gak kelar-kelar. Lihat ke Yesus. So melalui pendidikan, I love education. Sebab melalui pendidikan di luar negeri, di Amerika sama di Melbourne, I learn one thing, focus. Di Indonesia kita gak diajarin, mau fokus apa? Orang hafalan semua. Kalau Anda rating pendidikan Indonesia, juara hafalan, memorization, Indonesia. Juara strategi analisis, bule semuanya. Indonesia di mana? Oh, di akar.
Makanya saya juara sekolah di Trace ya. 100. Saya stereometri dapat piala. Orang dapat piala basketball. Saya matematika. Aljabar. Oh, tahu stereometri? 3 dimensi? That's my dream. Baru tahu kenapa saya suka stereometri. Sebab hidup dipimpin roh adalah hidup dalam 4 dimensi. Baca bukunya Yonggi Cho. You have to live outside your box. Sebab ada dimensi lain di mana kuasa, kekuatan, imajinasi, pewahyuan berada in the spirit. Ada amin? Jadi saya suka pendidikan apa? Otak saya disetel. Because how you think is who you are. Ada amin? So kita kembali kemari ya, biar pulang ya. Supaya Anda kenal saya tuh, kenapa kok saya lompat-lompat dan di sini ke sini kayak main catur tuh enggak? Gitu loh. Saya kalau suruh khotbah, saudara-saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan, Nas berkata, saya ngorok loh. Dia lebih banyak excitement di dunia bisnis di luar daripada di gedung ibadah. Di gedung ibadah orangnya susah semua, orang selesma semua, sakit jiwa. Kalau saya masuk sakit, keluar sembuh dong. Masa sakit melulu? Betul apa tidak? And dilihat dari sudut waktu, kamu sebenarnya jadi guru, kok masih minta diajar? Right? Nah kalau sampai Yesus berkata, berdaganglah dan aku kasih kamu, minanya adalah jen. Bukan bahasa roh. Betul apa tidak? Jen. Right? Usahakan, kalau bahasa Inggrisnya King James, occupy till I come. You know the word occupy? Anda suka nonton film gak sih? Saya sudah lama 30 tahun gak pernah ke bioskop nih. Kalau dulu suka nonton film, filmnya lagi hot, rebut masuk, betul pada. Terus, tap dulu ya kursinya. Itu namanya occupying. You understand? Pada waktu kamu lahir baru bertobat, occupy the earth. Sebab bumi laut isinya milikku, kata Tuhan. Kalau bukan orang Kristen anakku yang mau occupy, orang fasik akan ambil. Amin. Berdagang, occupy sampai aku datang. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Down, langsung lompat ke ayat 16. Orang yang pertama datang berkata, Tuhan, mina Tuhan, uangnya Tuhan, jennya Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 jen. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Lihat baik-baik. Kepercayaan. Kalau Anda setia dengan yang kecil, Allah kasih Anda wewenang, authority untuk memerintah. Because imamat rajani memerintah. Anda tahu artinya raja? Tukang bikin keputusan dan punya hak bikin keputusan. Because you are empowered. Anda ada kuasanya. Ada amin. Imam kerjanya melayani Allah, makanya doa. Nggak bisa nggak doa. Anda dapat strategi dari surga kok. Right? Execute di bumi. Dengan hartanya Tuhan. Dan membuat keputusan karena pakai urapan raja. Halo. Amin? Kalau Anda presidir Anda tahulah. Tanda tangan Anda bernilai ratusan miliar. Datanglah yang kedua. Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Jadi ada orang yang punya kemampuannya produksi 500 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 1000 kali lipat. Ada yang tidak sama sekali. Oke? Itu akan menentukan, ketidaksetiaanmu akan menentukan Anda dapat dipercaya harta Tuhan apa tidak. Kaya miskinnya Anda tergantung testing. Jelas ini. Bagaimana Anda pakai jen. Jelas? Jelas ini? Jadi apa yang kau lakukan di bumi secara alamiah menentukan kondisi rohani Anda. Lengkap ya? So you understand? Tuhan berarti dengan Anda disuruh berdagang, dikasih uang. Dan disuruh dilipat ganda kan? Disuruh produktif dong? Betul apa tidak? Bukan satu tetap satu dong. Satu jadi 10, satu jadi 5, tergantung talentamu betul? Berarti Tuhan gak mau Anda buru-buru ke surga dong. Sebab Anda mesti occupy kok. And Yohanes 17 ayat 15 berkata, Bapak aku tidak mau loh mereka itu ke surga. Aku mau mereka tetap di dunia. Tapi lindungi mereka. Dan buat pemberitaan mereka dipercaya yang mendengar berita itu. Tuhan gak kepingin lihat kamu buru-buru di surga. Belum waktunya.
belum menguasai firman. Jelas? Oke. Lihat ke Lukas 4. Kenapa kok Tuhan maunya Anda di bumi, enggak di surga? Kita mestinya saksi repot nih di bumi ini. Lihat di Lukas 4. Perhatikan perkataan iblis. Ayat yang ke-5 dan 6. Kalau sudah ketemu katakan sudah. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dalam sekejap mata kelihatan apa? Semua apa? Satu kerajaan atau banyak? Oh banyak. And he show kingdoms di dunia. Itu King James ya. Ayat 6. Kata iblis kepadanya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ini benar loh. Ini Adam yang kasih nih. Oke, lanjut. Dan aku memberikan kepada siapa yang kukendaki. 7. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya menjadi milikmu. Jadi setan mau kasih kerajaan-kerajaan kepada Yesus. Syaratnya sembah aku. Nah, tadi Anda melihat orang nyanyi kan, lagu cepat, lagu slow ya. Itu bukan penyembahan. Penyembahan artinya apa? Tidak boleh ada Allah lain di samping depanku. Jadi kalau Anda kompromi pakai sistem dunia, pembukuan ganda, pemalsuan pengurangan pajak dengan pembengkakan biaya, Anda sudah sembah iblis. Karena Anda ikut sistem daripada setan. Tidak usah nyanyi, nggak usah pakai hiho, nggak perlu. Buang-buang duit. Jelas ini? Anda kompromi, Anda beri perpuluhan supaya cepat kaya, Anda sudah menyembah iblis. Sebab perpuluhan tidak ada hubungan dengan memperkaya kamu. Perpuluhan tidak pernah memperkaya kalian. Karena perpuluhan hanya kunci buka surga. Yang bikin Anda kaya persembahan khusus. Itu yang dilipat gandakan. Apa yang Anda invest, Tuhan balikin. Tangan memberi, tangan yang sama menerima. Ukuran 30, 60, 100. Ada amin? Jelas ini? So, di bumi itu ada kingdom. Saya lambangkan gambarnya kayak gunung. Ingat Kaleb, berikan padaku gunung itu. Nangkep gak ini? Sebab gunung itu bicara mengenai tempat keputusan dibuat, prinsip dibuat, SK dibuat, tempat authority. So kita gambar pakai gunung. Nah di dalam pertemuan antara Lauren Cunningham, pernah dengar? Penemu YWAM, Youth with a Mission, dan Bill Bright di Colorado, Tuhan pertemukan. Mereka mendapat pewahyuan. Ada 7 lingkup area yang menentukan budaya suatu negeri, suatu bangsa. Yang harus dikuasai kerajaan Allah oleh gereja Yesus Kristus. Kalau ini dikuasai, transformasi terjadi di negara itu. Dan kerajaan Allah terjadi, kehendak Tuhan terjadi, kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Itu doa Matius 6 ayat 11 masih profetik. Belum terjadi. Nangkap ini? So di bumi ada 7 sfer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang namanya agama, keluarga, pendidikan, bisnis, seni dan hiburan, media, pemerintah. Pada waktu setan berkata, Yesus, sembah aku 1 kali aja. Seluruh kerajaan ini, tempat di mana keputusan-keputusan dibuat untuk menentukan kondisi warga negara dan kondisi bangsa itu kaya atau bangkrut atau miskin, akan kuberikan pada kamu. Kalau Anda masuk ke pemerintahan, bukankah ada menteri pendidikan, menteri agama, menteri kesehatan rakyat, ya atau tidak? Setiap kementerian itu gunung. Nah lihat Yesaya 2, ayat 2 dan 3. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Nah, ini ayat terakhir ya. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Dan berapa dari Anda tahu bahwa kita sebagai orang dipimpin Roh Kudus, kita adalah umat profetik. Amin. Anda mesti tahu kapan ini firman nubuat digenapi. Lihat Yesaya 2.
akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Apakah kita hidup di tengah-tengah hari-hari terakhir? Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion keluar apa amanat agungnya Tuhan Yesus? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Barang siapa percaya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarilah semua yang kuajarkan. Jadi amanat agung Tuhan adalah amanat bukan penginjilan, pengajaran. Kita tidak disuruh menginjil hanya individu, tapi nations. Dan cara menginjil dan memuridkan daripada bangsa-bangsa dengan Anda masuk, orang Kristen masuk ke 7 gunung ini. Dan sesuai Yesaya 23, ke semua ke-7 gunung ini akan berguru dari gunungnya Tuhan. Ini gunung Tuhan. Tentu gunung Tuhan lambangnya Sion, bukan? Dan gunungnya Tuhan lambangnya gereja Tuhan, betul betul tidak? So, apa amanat agung itu? Setiap gereja harus memperlengkapi jemaatnya untuk bisa diutus keluar dan melakukan perdagangan. Bertemu dengan jiwa-jiwa melalui transaksi seperti Lydia di Kisah Rasul 16. Oke? Bertemu, kalau Anda nggak ketemu customer, supplier, bagaimana ketemu sama ikan-ikan? Betul apa tidak? Anda ketemu jiwa yang terhilang lebih banyak di toko daripada di sini. Ada amin. Dari sini akan ada teaching. So amanat agung adalah teaching commandment. Bukan preaching. Jadi ini gereja harus ada pengajaran bagaimana Anda menjadi utusan Kristus, pegang uangnya Tuhan. Kalau Anda terbukti setia memegang dengan setia hal yang kecil dan Anda dapat dipercaya, Tuhan kasih lebih besar lagi. Dan Tuhan gak mau kasih jen, Tuhan mau kasih 10 kota. Tuhan mau kasih pulau. Tuhan mau kasih gunung batu. Dialah katakan di Ulangan 8 kok, aku kasih kepada kamu gunung yang isinya biji besi. Dia gak kasih biji besi, dia kasih gunungnya. Kalau Anda gak ngerti, Anda gak minta. Anda gak minta, mafia yang ngambil. Terus Anda berkata, Tuhan jika engkau berkenan, baca. Bukunya gak berkenan, lu buta huruf, baca. Ada amin. Ini namanya marketplace ministry. Let me close with this. Minggu lalu saya ada di Metro TV. Amazing. Ini Tuhan bekerja luar biasa. Kenapa saya diundang di Metro TV? Orang tangan kanannya daripada Surya Paloh, seorang ibu tidak menikah. Lucu deh. Dia gak menikah, saya gak menikah. Tukang rambutnya dia sama tukang rambut saya sama. Dan modalnya sama. And so she's so happy. Jadi saya ini punya sekolah di NTT. Waktu NTT mengalami musim kemarau panjang, banyak yang mati. Terus kita kumpul sama JDN, Daniel Panji semuanya. Kumpulin 10 juta mau kirim makanan. Saya nggak tahu, saya jadi iseng, tiba-tiba saya tanya Daniel, uangnya cukup nggak? Mau dikirim lagi nggak? Masa satu pulau mati kelaparan 10 juta cukup? Hebat mujizat, 5 roti 2 ikan. Lucunya mereka berkata, Bu Indri kita balikin deh uangnya. Karena nggak ada dermaga, kontainernya nggak masuk. Karena melalui JDN kita masuknya makanannya dulu dari Amerika semua kontainernya. Makanan pepang, makanan tentara tuh loh, yang bisa tahan lapar lama tuh loh. Saya jadi kesel. Nggak tahu kenapa hati saya nangis. Orang mau mati, mau makan, kok nggak mau ditolong, kok susah banget. Apa tergantung uang? Tergantung kitanya, bukan uangnya. Betul apa tidak? So saya kirim tim jemaat saya utus. Kalau Anda bergereja tempat saya, Anda akan di pulau-pulau loh. Anda nggak akan di mall-mall. Di situ bedanya gereja saya sama gereja kalian. Oke, kamu penuh di mall Pluit, saya akan keluar ke NTT.
Kamu akan pergi ke Sumatera, kamu pergi ke Papua, you will be out in action. Kekayaan itu enggak di Jakarta. Jakarta itu mengambil cash dari kekayaan di pulau. Kalau mau kaya raya pindah ke Papua. Minta aja sisa-sisa emas dari Freeport McMoran udah cukup. Anda enggak tahu kayaknya Indonesia. Saya ini nangis. Kalau saya nggak kenal Tuhan, nggak dipanggil Tuhan, dan nggak keliling Sangir Talaut, sampai seluruh Sulawesi, sampai Sorowako, sampai ke Freeport McMoran di Grasberg, hari ini saya nggak jadi pendeta, akan tetap jadi pengusaha. I love trading, business is my vein. Anda tuh ngomong bisnis sama saya, kita lancar. So jangan takut ketemu Ibu Hendri, kita talk profit and loss, oke? Don't be afraid talking to me. Cuman saya ngomongnya keras karena ini prinsip perlu ditegakkan. Kalau saya ngomong cerita, saya nggak perlu keras-keras dong. Saya ngomongnya merayu dong. Tapi karena prinsip keadilan perlu ditegakkan. Yang mesti diberitakan, proklamir. So anak buah saya, jemaat saya, mereka berkata, Pastor Indri mau yang mana? Kita ketemu satu daerah di jurang, 6 jam dari pinggir jalan, tidak ada air, nggak ada jalan, nggak ada listrik. Saya bilang kita ke sana. So saya ke sana. Saya naik truk, dari naik truk pakai jeep tough. Pas saya keluar, kayak Ratu Elizabeth datang loh. Wah, orang kampung keluar semuanya. Isinya ratusan anak kecil. Kaki mereka gak pakai sepatu selebar ini. Hidungnya hijau. Korden hijau tau. Itu karena cacingan, bukan karena flu. Oke. Terus saya bilang, kenapa kalian tidak di sekolah? Itu jam 11 pagi. Tidak ada guru ibu. Wow. Nah, dengan latar belakang saya pendidikan summa cum laude, bukan karena IQ tinggi loh. Where there is a will, there is a way. Makanya lagu Frank Sinatra is my theme. I did it my way. I did it my way, gue sukses. Pas udah mau mentok gak sukses lagi, Jesus datang. You did it my way. Dan hari ini kita ketemu sekarang. Ngerti ya? So transformasi is reality. Nah, buat saya, papi saya meninggal. Saya gak takut, gak ada warisan. Satu pun testamen kagak ada sampai hari ini. He died 10 years ago. Mami saya panik. Kenapa panik? Belum bikin apa-apa. Tenang, I'll take care, my papa in heaven take care of you. Papi saya meninggal di tangan saya. Papi pulang aja ya. Nanti Tuhan Allah Bapa kita yang jaga semua kok. Tenang, go home, go home, go. Baru meninggal. Bisa disetel. Yang lain udah tenang. Somebody need to be in charge. That's the royal priesthood. Nah, dengan saya bisa mikir dan saya punya hikmat bagaimana menyelesaikan masalah. Saya masuk ke Sangir Talaut, saya gak pernah miskin. Saya gak bakal cash loh. Kan perusahaan saya serahkan semua. Tabungan 0. Kredit card 12 saya gunting.